Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Fadila dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari UTS mata kuliah Aswajah. Pertama, saya akan membahas tentang tasawuf dan akhlak aswaja. Ya, tasawuf yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Macam-macam tasawuf. Pertama, tasawuf akhlaki, kedua tasawuf falsafi, ketiga tasawuf irfani, dan yang keempat tasawuf al-Ghazali. Tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Kalau tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Yang ketiga, tasawuf irfani yaitu tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Yang keempat, tasawuf al-Ghazali. Menurut Imam al-Ghazali, tasawuf adalah jalan atau thoriq ditempuh dengan mempersembahkan kegiatan mujahadah atau perjuangan dan menghapus sifat-sifat tercela dan memutuskan semua. Ya, tahap-tahap dari pembinaan akhlak. Yang pertama, tahalli, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Jadi, dirinya itu dikosongkan dari perilaku-perilaku tercela, dihindari. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi atau mengisi diri dengan perilaku atau akhlak terpuji. Yang ketiga, tajalli, yaitu terangnya nur yang selama itu tersembunyi atau fana. Segala sesuatu selain Allah ketika nampak wajah Allah. Yang keempat, munajat, yaitu melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, muraqabah, yaitu menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Yang keenam, muhasabah, yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Ya, sekarang kita membahas tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menurut terminologi dibagi menjadi 3, yaitu yang artinya ahl, yang artinya keluarga, golongan atau pengikut. Yang kedua, al-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Al-Bari Juz 12 halaman 245. Yang ketiga, al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat Ahlus Sunnah atau Sunni adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam
berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Menurut sejarah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nama sebuah aliran pemikiran atau school of thought yang menganggap dirinya sebagai pengikut sunnah, the follower of the sunnah, yaitu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, sebagaimana dituliskan dalam hadis ma'ana alaih wa asabi. Sedangkan jamaah berarti mayoritas. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah berformat sejak masa awal Islam yang ajarannya merupakan pengembangan dari dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode sahabat dan tabi'in, yaitu pemikiran keagamaan yang menjadikan hadis sebagai rujukan utamanya setelah Al-Quran. Nama ahlu al-hadis diberikan sebagai ganti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada saat itu masih dalam proses pembentukan dan merupakan penunjuk jalan lurus dari paham Khawarij dan Mu'tazilah yang tidak mau menerima al-hadis al-sunnah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Pun secara terminologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Pengertian ini mengacu pada hadis Nabi yang terkenal. Hal mana Nabi memprediksikan bahwa suatu saat kelak umat Islam akan terpecah dalam 73 golongan. Semua celaka kecuali satu firqah, yaitu mereka berpegang teguh pada pegangan beliau dan pegangan para sahabat-sahabatnya. Dalam hadis lain yang senada, golongan yang selamat ini disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembentukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, masa embrional pemikiran Sunni dalam bidang teologi yang mana memilih salah satu pendapat yang paling benar. Pada tahap ini boleh dibilang masih pada tahap konsolidasi dan tokoh penggeraknya adalah Hasan al-Basri, yaitu pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ya, yang kedua, proses konsolidasi awal mencapai puncaknya setelah Imam Al-Syafi'i berhasil menetapkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan konstruksi pemikiran hukum Islam. Pada tahap ini, kajian dan diskusi tentang teologi Sunni berlangsung secara intensif. Yang ketiga, merupakan kristalisasi teologi Sunni. Di satu pihak menolak rasionalisme dogma, di lain pihak menerima metode rasional dalam memahami agama. Metode pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah metode pemikiran dan pergerakan Islam masih sangat penting, khususnya dewasa ini, di mana Islam tengah berada di persimpangan jalan antara kutub kanan dan kiri. Tarik-menarik yang terjadi antara dua kutub ini tidak terlepas dari pergulatan Islam itu sendiri dengan realitas yang selalu hidup. Wacana penyegaran pemahaman keagamaan kemudian menjadi sebuah kebutuhan zaman yang tidak dapat terelakkan. Boleh dibilang bahwa unsur dinamik yang terdapat dalam agama Islam sejatinya terletak pada multi-interpretasi yang selalu berkembang dalam merespon perubahan realitas yang terjadi melalui satu titik mainstream Islam berupa pedoman kitab Al-Sunnah yang diyakini oleh umatnya. Karakter kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakter kemasyarakatan yang digariskan oleh para ulama NU selalu identik dan segaris dengan karakter masyarakat yang digariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 5 istilah yang diambil dari Al-Quran maupun hadis dalam menggambarkan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang pertama,
At-tawasud yaitu pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjutan ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua, al-i'tidal, yaitu tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar yang harus dibela. Yang ketiga, at-tasamu, yaitu sikap toleransi kepada pihak lain, lapang dada, mengerti, dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dari harga diri. Yang keempat, at-tawazun, yaitu keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berlebihan salah satu unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah sikap perilaku yang tidak baik yang dapat menjerumuskan dan merendahkan martabat kehidupan manusia. Ya, pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dalam berbagai bidang. Yang pertama, akidah. Contohnya, keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Yang kedua, memurnikan akidah dari perilaku luar Islam. Yang ketiga, tidak gampang menilai satu salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Yang kedua, syariah. Contohnya dalam bidang syariah yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada nas yang jelas. Dapat menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu tasawuf atau akhlak. Yang pertama, mengajarkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, mencegah sikap berlebihan atau wuluf dalam menilai sesuatu, berpedoman kepada akhlak yang luhur. Yang keempat yaitu pergaulan antar golongan. Pertama, mengembangkan toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta bersikap tegas. Yang kelima, kehidupan bernegara. Pertama, taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua peraturan selama tidak bertentangan dengan agama. Tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Kalau terjadi penyimpangan, diingatkan dengan baik. Yang keenam, kebudayaan. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. Yang ketujuh yaitu dakwah. Pertama, mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.